Goreng temen. Belum ada ya Balkisnya? Belum ada Balkisnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam naj'al kaidahum fi tadlil wa tarmihim bi sijil wa ja'alahum ka'asfin ma'kul. Sadaqallahul azim. Berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apakah kamu tidak perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sehingga mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat. Maha besar, Maha benar Allah dengan firman-Nya. Terima kasih kepada Balkis dan Faiza. Wah, bagus sekali ya bacaan surat dan sari tilawahnya. Nah, berkaitan dengan makna surat Al-Fil tadi, hari ini RQ Al-Mukhlisin Indonesia akan berkisah tentang Nabi Muhammad SAW saat beliau dilahirkan sampai dengan beliau kehilangan ketiga orang yang sangat dicintainya. Mau tahu ceritanya seperti apa? Yuk kita simak kisahnya bersama Pak Muklis. Assalamualaikum Pak Muklis. Sebelum saya Waalaikumsalam. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan Pak Muklis dengan singkat. Pak Muklis adalah pembina RQ Al-Mukhlisin Indonesia yang bekerja di Yayasan Islam As-Sa'adah. Kepada Pak Muklis, dipersilakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik sekalian. Apa kabar semuanya? Baik, Pak. Jawabannya gimana yang tadi dikasih tahu sama Kakak Sabrina? Masih ingat gak? Kalau kamu Klis nanya, apa kabar? Alhamdulillah. Walau puasa tetap semangat. Yes. Iya. Masih puasa kan nih? Ayo, siapa yang puasa angkat tangan? Alhamdulillah. Keren. Siapa yang kalau malam puasa? Yang malam puasa siapa? Saya, Pak. Orang di depan kamar. Saya. Hah? Kalau malam puasa emang?
Puasanya pagi dari subuh sampai maghrib aja ya. Kalau sudah lewat dari maghrib nggak boleh puasa lagi. Oke. Sekarang silakan ya. Kita mulai ceritanya. Kok sama yang sih gimana sih? Oke. Sekarang Pak Muklis mulai cerita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita sudah berjumpa kembali di acara Rumah Quran Al-Mukhlis Indonesia dengan tema RQ Berkisah, tema besarnya. Judulnya adalah Nabi Muhammad SAW ketika masih kecil, dan Masya Allah gitu, sejak kecil ternyata Rasulullah SAW itu memiliki banyak keutamaan-keutamaan dan kehususan-kehususan. Nah, mudah-mudahan adik-adik sekalian, anak-anakku yang saleh dan salehah dapat menyimaknya dengan maksimal. Pasang mata, pasang telinga. Oke? Siap? Kalau siap, angkat tangan, angkat jempolnya. Gitu. Nggak apa-apa, nggak usah dikeluarin mikrofonnya, nggak usah diaktifin mikrofonnya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Suatu hari gitu ya, di suatu pagi yang cerah, Raja Abraha, oh Masya Allah nih, Raja Abraha sudah berhasil menaklukkan kota Yaman. Raja Abraha ini menguasai tentara bergajah. Nah, Raja Abraha ini, Masya Allah nih teman-teman gitu ya, subhanallah, berhasil menaklukkan kota Yaman hanya dalam waktu 1 hari. Jadi bangsa Yaman itu ketakutan ketika melihat tentara bergajah masuk ke kotanya. Nah, dengan rasa bangga diri, dengan rasa sombongnya, Raja Abraha membuat suatu istana, sebuah kastil gitu ya, untuk menyaingi Baitullah, untuk menyaingi Ka'bah gitu ya, karena Raja Abraha tahu nih bahwa banyak masyarakat, banyak wisatawan, banyak para laki-laki maupun perempuan datang berkunjung ke Baitullah gitu ya. Nah, ketika Raja Abraha tahu akan hal itu, Raja Abraha marah. Kok mereka nggak datang ke istana saya sih? Gitu ya. Padahal kan istana saya ini megah gitu. Istana saya ini dilapisi emas. Masya Allah. Tentara saya kuat. Masya Allah gitu kan. Dan pasukan saya ini kompak lagi tangguh. Masa nggak ada yang datang ke kota saya? Gitu kan. Sungguh terlalu kata Abraha gitu ya. Lalu Abraha mengirimkan pasukannya untuk menghancurkan Ka'bah. Wah, jahat apa enggak nih? Jahat apa jahat nih si Abraha? Jahat. Jahat ya. Gitu. Oh. Iya. Masa rumah Allah mau dihancurkan gitu ya. Nah, nih Pak Muklis mau kasih lihat, mudah-mudahan bisa di-share ya. Pak Muklis mau kasih lihat tentara bergajahnya Abraha. Nih tentaranya nih. Mana dia? Nah, masih loading ternyata. Sudah kelihatan belum? Belum ya.
Nah, kok belum keluar? Kelihatan nggak tentara bergajahnya? Loh, kok belum? Nah, itu dia. Kelihatan kan? Tentara bergajahnya. Ini yang memegang pedang itu namanya Raja Abraha. Gitu ya. Dia punya pasukan gagah. Dia gajahnya dilapisi baju besi. Ini baju besi loh, Nak. Masya Allah gitu ya. Terus gadingnya panjang. Ini namanya gading nih yang warnanya kuning. Yang melengkung ini gading. Ini belalainya juga panjang. Jadi tentara gajah datang gitu ya. Melangkahkan kakinya ke menuju Mekah. Nggak boleh coret-coret. Gitu. Nah, terus kemudian ketika menjelang sampai ke Mekah gitu ya, menjelang sampai ke Baitullah, ke Ka'bah gitu ya. Tiba-tiba gitu ya, dipanggillah Abraha memanggil tokoh yang saat itu yang menguasai Ka'bah, yang merawat Ka'bah namanya adalah Abdul Muthalib gitu. Siapa namanya? Abdul Muthalib. Abdul siapa, ayo? Tahu nggak? Abdul Muthalib siapa? Siapanya Rasulullah? Abdul Muthalib itu adalah kakeknya Rasulullah. Benar. Terus dipanggil tuh Abdul Muthalib menghadap kepada Raja Abraha. Wahai Abdul Muthalib, maju kamu, datanglah ke tempat aku, gitu ya. Aku akan menghancurkan Ka'bah. Kata Abdul Muthalib, wahai Raja Abraha, sesungguhnya Ka'bah itu ada yang menjaganya. Sesungguhnya Ka'bah itu ada yang pelindungnya. Siapa dia? Kasih tahu kepada aku, akan aku bunuh. Wahai Raja Abraha, yang menguasai Ka'bah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kalau engkau ingin menghancurkan Ka'bah, engkau harus mengalahkan Allah. Gitu. Siapa itu Allah? Aku nggak takut, kata Abraha, sombong banget ya. Gitu. Masa Abraha mau melawan Allah gitu. Sombong melawan Allah gitu ya. Terus kemudian Raja Abraha datang dengan tentara bergajahnya gitu ya. Merangsek maju sampai dikisahkan itu seolah-olah bumi Mekah itu seperti tertimpa gempa gitu. Buk 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 buk. Wow gitu kan? Gitu. Jadi gajah mulai menyerang masuk ke kota Mekah gitu. Tapi belum sampai ke kota Mekah gitu ya. Itu penduduk-penduduknya udah pada kocar-kacir, udah pada ketakutan, pada ngumpet, ada yang ngumpet di kolong meja gitu kan. Ada yang ngumpet di belakang pohon gitu. Jadi semuanya serba ketakutan. Gara-gara ngelihat gajah, udah gajah aja gede gitu ya. Terus belalainya panjang, taringnya atau gadingnya itu besar, suaranya melingking gitu. Wow, gitu kan. Jadi ketakutan mereka. Akhirnya ada yang ngumpet di dalam rumah, ada yang sampai masuk ke dalam selokan gitu kan, saking ketakutannya gitu. Lalu ketika hampir nih sekitar 8 sampai 10 km dari Ka'bah gitu ya. Tiba-tiba panglimanya Raja Abraha laporan, "Wahai rajaku, gitu, lihatlah ke atas sana." Gitu. "Ada apa?" kata si Raja Abraha. "Lihatlah,
ada awan hitam. Ada awan hitam bergerak sangat menyeramkan. Gitu. Ini nggak biasa-biasanya nih. Gitu. Kok awan hitamnya aneh banget? Oh, mosok, kata si Raja Abraha sambil bertolak pinggang gitu, sambil sombong. Nggak ada yang bisa mengalahkan tentara kita. Gitu. Bener Raja Abraha, lihatlah. Ternyata burung-burung kecil gitu ya, itu terbang menuju ke pasukannya Raja Abraha, ke pasukannya gajah. Di setiap paruh burungnya itu ada membawa batu kerikil. Di cakarnya, di cakarnya, di kakinya itu juga mencengkram 2 butir batu kerikil yang dibawa dari neraka. Nauzubillah min dzalik. Dari batu yang menyala gitu. Lalu tiba-tiba si gajah-gajahnya Abraha itu ketakutan gitu, meringkik gitu. Kayak gitu. Ya Allah. Kemudian nggak lama kemudian batu-batu itu mulai ditimpukan ke tentara bergajah gitu ya. Ditimpukin di atas kepalanya gajah, kepalanya bolong gitu kan. Masya Allah, kepalanya gajah yang dilapisin sama besi, sama baju besi itu bolong. Dilemparin ke badannya tentara musuh, tentaranya juga bolong gitu ya, sampai Abraha ketakutan gitu ya. Batunya itu gitu ditimpukin ke arah, mohon maaf ya, ke arah punggungnya Raja Abraha. Raja Abraha ngumpet, lari, kabur gitu kan. Kayak gitu. Jadi dahsyat ini ketika burung ababil itu mulai menyerbu, mulai menjatuhkan batu-batu kerikilnya gitu ya. Sampai akhirnya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala seluruh pasukan bergajah mati gitu ya, dengan tubuh berlubang-lubang kena timpukan dari batu-batu kerikil gitu. Masya Allah gitu ya. Dan itulah peristiwa besar, maka disebut sebagai tahun gajah, karena mulai saat itu gitu ya, para penduduk Mekah yang nggak pernah melihat gajah melihat gajah gitu. Lalu kemudian peristiwa yang lain yang yang beriringan dengan lahirnya Rasulullah SAW adalah tiba-tiba nih di daerah Majusi, di daerah Persia gitu ya, di daerah Romawi itu api yang abadi yang nggak pernah padam selama lebih dari 1000 tahun tiba-tiba padam, tiba-tiba mati lampu gitu. Jadi beberapa saat sebelum Rasulullah lahir gitu ya, itu tiba-tiba api yang abadi yang disembah oleh masyarakat Majusi itu padam. Lalu di saat yang sama di Kisra, di kerajaannya Kisra Persia gitu ya, di istananya itu ada beberapa bangunan yang tiba-tiba runtuh gitu. Itu masyarakat saat itu bingung, tentara bergajah mati gitu ya. Terus kemudian yang kedua api abadi Majusi padam. Lalu yang ketiga istana Kisra runtuh gitu ya. Ini ada apa gerangan gitu ya. Masya Allah, beberapa hari kemudian tepatnya tanggal 12 Rabiul Awal lahirlah seorang bayi mungil gitu ya, yang dinamakan oleh sang ibunda tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pas lahirnya aja itu udah keren gitu ya. Pas lahirnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu udah keren. Kalau lahirnya Pak Muklis sih itu ya sama seperti berbarengan dengan pohon sawo yang rontok. Nggak ada keren-kerennya gitu ya.
kalau lahirnya Rasulullah itu berbarengan dengan tentara bergajah. Terus yang kedua, api di Majusi padam. Lalu yang ketiga, apa? Ayo, ada yang ingat nggak? Yang ketiga apa? Tentara, apa? Istana Kisra runtuh. Untuk Allah, gitu. Di tanggal berapa Rasulullah lahir? Ayo, ada yang ingat nggak? Tanggal berapa? 12 Rabiul Awal. Yes, betul. 12 Rabiul Awal. Mendengar Aminah, ibunya Rasulullah melahirkan, Abdul Muthalib kakeknya seneng banget gitu ya. Gembira sekali gitu ya. Kemudian sampai-sampai mengirimkan pesan kepada anaknya yang sedang berdagang, yaitu bapaknya Rasulullah, yang namanya Abdullah. Abdullah ini sedang berdagang, nak. Berdagangnya jauh. Oh, Masya Allah. Ini mohon maaf ya, sinyal Kak Muklis agak putus. Gitu. Berdagangnya Rasulullah, berdagangnya Abdullah, bapaknya Rasulullah itu adalah dia sampai berdagang. Syamsnya itu ada di Mesir. Masya Allah. Jadi berdagangnya itu sampai ke Mesir. Kalau bukan kayak kita gitu ya. Kalau kita berdagangnya paling ke pasar Cibubur gitu kan. Kalau Abdullah bapaknya Rasulullah itu berdagang sampai ke Mesir, ke Syam gitu. Nah, ketika mendapatkan kabar bahwa istrinya Aminah melahirkan gitu ya, bapaknya Rasulullah ini Abdullah itu langsung bergegas pulang gitu ya. Karena terburu atas takdir Allah juga dalam perjalanan pulang, tiba-tiba ayahnya Rasulullah ini jatuh sakit. Udah masuk lagi. Halo, masih kedengeran nggak? Masih, Pak. Alhamdulillah. Maaf ya, tadi hilang tuh. Oke, Pak Muklis lanjutin lagi ya. Nah, kemudian dari dalam perjalanan menuju ke Mekah gitu ya. Ternyata Abdullah bapaknya Rasulullah ini sakit keras gitu ya, lalu kemudian meninggal dunia. Ya Allah gitu ya. Jadi ketika Rasulullah dalam kandungan gitu ya, masih dalam kandungan, ternyata ayahnya sudah meninggal dunia. Jadi Rasulullah lahir dalam kondisi yatim gitu. Kasihan banget ya. Alhamdulillah nih kalau kita nih anak-anak sekalian masih Allah berikan ayah dan bunda yang masih sehat gitu ya, masih kuat. Alhamdulillah kita harus bersyukur. Nah, Rasulullah itu lahir dalam kondisi nggak punya ayah, nak. Nggak punya ayah gitu ya. Terus kemudian dibesarkan sendirian sama sang ibunda tercinta Aminah gitu ya. Nah, kebiasaan bangsa Arab, kebiasaan bangsa Quraisy gitu ya, bahwa ketika ada anak yang dilahirkan, maka dia harus disusui oleh ibu susu namanya gitu. Nah, ini ada cerita seru nih ketika biasanya yang menyusui dari Bani Quraisy itu adalah dari Bani yang lain, dari desa yang lain, namanya Bani Sa'ad gitu ya. Nah, Bani Sa'ad ini itu posisinya letaknya itu di sebelah utara kota Mekah gitu. Itu dulunya nih sebelum tahun gajah itu kondisi Bani Sa'ad ini adalah
suatu desa yang subur tanahnya gitu ya. Terus banyak rumputan, tapi atas izin Allah ketika tahun gajah gitu ya, ketika terjadi peristiwa Abrahah itu terjadi kekeringan yang besar, kekeringan yang lama, sehingga rumput-rumput meranggas gitu ya, mengering, dan onta-onta kurus, kambing-kambing juga kurus karena kekurangan makan. Lalu kemudian mereka berbondong-bondong menuju ke Mekah untuk mencari anak-anak yang bisa disusui gitu. Jadi yang nyusuin bukan ibunya, tetapi orang-orang yang ada di dusun, di desa yang namanya Bani Sa'ad gitu. Kenapa demikian? Karena di kota Mekah itu sudah rame gitu ya. Banyak polusinya, banyak polusi udara gitu ya. Makanya dibawa, kebiasaan mereka itu dibawa ke desa-desa lalu disusui di sana. Nah, ketika Halimah Sa'diyah itu berangkat bersama sang suami tercinta gitu ya. Itu dengan menggunakan keledai yang tua lagi sakit-sakitan. Jadi lambat banget jalannya gitu. Jadi perjalanan antara Mekah dengan Bani Sa'ad nih, dengan desa Sa'adah gitu ya. Itu jaraknya kalau di Indonesia itu seperti dari Jakarta ke Bandung gitu. Kurang lebih 200 kilometer. Kalau zaman sekarang mah enak, ada kereta cepat bisa ke Bandung. Bisa naik pesawat gitu ya. Bisa juga naik mobil, cukup 2 jam gitu. Nah, zaman dulu, zamannya Rasulullah, itu naik onta, naik keledai. Itu membutuhkan waktu perjalanan sepanjang 3 hari 2 malam. Gitu. Masya Allah gitu, ke Bandung 3 hari 2 malam naik onta. Nyampainya kapan? Udah keburu capek duluan gitu ya. Gitu. Nah, keledainya Halimah Sa'diyah gitu ya, dan suaminya tercinta itu udah sakit-sakitan karena nggak punya makan, nggak dapat, kurang minuman dan kurang air gitu ya, kayak gitu. Lalu kemudian sampailah ke Mekah. Sampai ke Mekah, ternyata anak-anak bangsawannya Quraisy sudah dirawat oleh teman-temannya Halimah gitu. Oleh tetangga-tetangganya Halimah. Tinggallah Halimah seorang yang malu nih. Ya Allah, kok aku nggak punya anak yang bisa aku rawat ya, gitu ya. Terus kemudian dia mendengar bahwa Abdul Muthalib, kakeknya Rasulullah, kakeknya Muhammad, itu Muhammad belum ada yang merawatnya, belum ada yang menyusuinya. Lalu kemudian Halimah Sa'diyah berkata kepada suaminya, "Abi, bagaimana kalau kita bawa saja Muhammad? Mudah-mudahan Muhammad ini menjadi anak yang terpuji sebagaimana dengan namanya. Mudah-mudahan Allah berikan berkah buat kita." Jadi Masya Allahnya, ini luar biasanya gitu. Halimah Sa'diyah tidak percaya dengan berhala, makanya dia tetap mengikuti milah agamanya Ibrahim, jadi tetap lurus gitu. Nah, kemudian akhirnya kata suaminya, ya sudah, Bismillah gitu ya, dengan menyebut nama Allah, kita ajak Muhammad SAW untuk pulang bersama kita. Masya Allahnya nak, ini keajaiban yang kedua gitu. Jadi ketika kelahirannya udah hebat gitu ya. Terus kemudian yang kedua, ketika Halimah Sa'diyah menggendong sang Muhammad bayi, Muhammad kecil gitu ya. Lalu kemudian ditempelkan, dipeluk gitu ya. Masya Allah, atas izin Allah, tubuhnya Halimah tiba-tiba segar gitu. Terus kemudian
keledainya yang dibawa oleh Halimah tiba-tiba juga atas izin Allah juga Halo, menjadi halo. sehat, segar juga, gitu. Terus kemudian kata Halimah, wahai suamiku, insya Allah anak ini yang kita sedang gendong adalah anak yang penuh dengan keberkahan. Gitu. Ya, mari kita rawat, kata kata suaminya. Gitu. Lalu berangkatlah mereka pulang ke Bani Sa'ad. Nah, di dalam perjalanan yang tadinya ontaknya itu letoy gitu ya, yang tadinya keledainya itu lemes-lemesan gitu ya, itu tiba-tiba bisa berlari kencang gitu. Sampai-sampai tetangganya bilang, "Wahai Halimah, tunggu kami. Pas berangkat aja kamu aku tungguin. Masa pas pulang kamu malah ninggalin saya gitu." Ninggalin kami. Jadi Halimah bersama keledainya bisa berlari kencang atas izin Allah gitu ya. Kayak gitu. Jadi mulai muncul keberkahan-keberkahan ketika Halimatus Sa'diyah menggendong bayi yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Kemudian disusuinlah Muhammad gitu ya, dirawat dengan sebaik-baiknya sampai beliau sallallahu alaihi wasallam berumur 2 tahun. Nah, ini kejadian yang ketiga yang unik, yang Masya Allah luar biasa yang dialami oleh Rasulullah ketika masih kecil. Gitu ya. Ketika berumur 2 tahun, udah mulai bisa jalan-jalan gitu kan, lagi lucu-lucunya gitu ya, udah mulai main sama teman-temannya gitu ya. Tiba-tiba Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diculik. Waduh, serem banget kan? Anak kecil dibawa pergi oleh 2 orang laki-laki yang berpakaian putih, besar tubuhnya, gagah, ganteng gitu ya. Terus kemudian wajahnya bersih, bersinar gitu. Teman-temannya bingung, ini Muhammad mau dibawa kemana, teman aku mau dibawa kemana gitu ya. Gitu. Terus kemudian Muhammad SAW digendong oleh 2 orang laki-laki ini lalu diletakkan di bawah pohon. Ternyata 2 orang laki-laki ini adalah siapa? Nabi Muhammad kecil itu diletakkan di bawah pohon, kemudian dibelahlah dadanya gitu, dibuka gitu ya, lalu kemudian dikompres dengan air dingin gitu. Terus kemudian malaikat membersihkan dadanya Rasulullah, lalu kemudian dikeluarkan kotoran-kotoran, kotoran kedengkian, kotoran iri, mudah ngambek, itu dikeluarin semua tuh dari hatinya Rasulullah. Jadi anak yatim itu Masya Allah nggak gampang ngambek gitu ya. Anak yatim aja Rasulullah aja nggak gampang ngambek, maka kita nih anak-anak yang soleh-solehah juga nggak boleh ngambek, nggak boleh gampang nangis, nggak boleh gampang marah. Apalagi kan aku puasa, aku lapar, terus jadi galak. Nah, nggak boleh. Itu kan Rasulullah aja anak yatim, dia tidak marah, tidak ngambek. Gitu. Selepas itu, selepas dibersihkan dadanya oleh malaikat, lalu kemudian Rasulullah mulai menyandarkan dirinya di pohon gitu ya, sambil karena ketakutan gitu ya. Terus kemudian temennya ini datang ke rumah Halimatus Sa'diyah. Bunda itu Muhammad diculik, terus dadanya dibelek, dibuka gitu ya untuk dibersihkan gitu. Yang benar. Terus kemudian langsung tuh Halimatus Sa'diyah bersama suaminya datang melihat Muhammad sedang bersandar aja sambil ketakutan gitu. Kemudian dipeluklah Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Halimatus Sa'diyah gitu. Nah, lama kemudian
setelah ditenang-tenangkan, diberikan air zam-zam, diberikan air putih, biar Rasulullah tenang gitu ya. Lalu diajaklah Rasulullah dikembalikan ke Aminah gitu, dikembalikan ke ibundanya Aminah gitu. Terus kemudian kata Aminah, kenapa wahai Halimah, mengapa engkau mengembalikan anakku, bukankah engkau sudah bersedia untuk merawatnya gitu. Aku khawatir, kata Halimah gitu ya, aku khawatir ada terjadi sesuatu dengan Muhammad gitu ya. Kayak gitu. Masya Allah gitu ya. Kemudian akhirnya sejak saat itu Rasulullah dirawat oleh ibundanya dan dirawat oleh sang kakek tercinta Abdul Muthalib gitu ya. Umur 3 tahun sudah mulai terlihat kecerdasannya Rasulullah SAW gitu ya. Umur 4 tahun sudah mulai diajak untuk mengembala kambing. Ngembala kambing itu repot nak gitu ya. Kalau pernah ngelihat kambing ketika Idul Kurban nggak? Idul Adha? Pernah ngelihat? Kambingnya diikat nggak? Kambingnya diikat nggak? Hah? Diikat. Nah, ketika Rasulullah mengembala kambing, nah nih, ketika Rasulullah mengembala kambing, itu kambingnya nggak diikat nak, gitu. Bayangin umur 4-5 tahun, gitu ya, itu Rasulullah mengembala kambing sekitar 10-20 ekor, dibawa, gitu, digiring, dituntun kambingnya pakai tongkat, gitu ya, diarah-arahin, gitu ya, tanpa diikat leher kambingnya, gitu. Susah nggak? Repot, gitu kan? Pernah kejadian suatu ketika ada seekor anak kambing yang kabur, yang lepas dari gerombolannya, dari kawanannya gitu. Lalu kemudian si pengembala kambingnya itu harus segera menangkapnya, lalu kemudian mengembalikan ke kawanannya. Itulah repotnya menjadi penggembala kambing gitu. Kata Rasulullah, seluruh nabi itu pernah menjadi penggembala kambing. Begitu juga aku, kata Rasulullah. Gitu. Jadi dia mesti mengarahkan, berangkat pagi-pagi setelah subuh, pulang menjelang asar gitu, setelah asar sore hari gitu. Mengembalain kambing. Nah, sampai ketika umurnya 6 tahun, Rasulullah umur 6 tahun, ternyata Aminah, ibundanya Rasulullah jatuh sakit. Gitu ya. Jatuh sakit di Abwa, di dekat makamnya suaminya Abdullah bin Abdul Muthalib gitu. Jadi di makam ayahnya Aminah, di makam ayahnya Rasulullah gitu ya. Aminah ibundanya Rasulullah itu jatuh sakit di Abwa gitu. Umur nggak lama kemudian atas izin Allah ibundanya Rasulullah pun meninggal dunia. Ya Allah gitu ya. Umur ketika di kandungan ayahnya meninggal. Umur 6 tahun ibundanya meninggal nak gitu. Ya Allah gitu ya. Betapa sedih Rasulullah ketika ditinggal oleh ibundanya. Jadilah Rasulullah menjadi anak yatim piatu gitu. Lalu kemudian Rasulullah dirawat lagi oleh sang kakeknya tercinta. Nah, Masya Allah nih, ada kejadian seru juga. Kakeknya Rasulullah itu, Abdul Muthalib, itu adalah penjaga Ka'bah, penjaga air Zam-Zam. Gitu. Jadi Abdul Muthalib ini termasuk tokoh yang sangat dihormati di Bani Quraisy. Bani Quraisy, baninya Rasulullah. Gitu ya. Terus suatu hari pernah Rasulullah Muhammad SAW itu pernah duduk di mihrab atau di tempat duduknya Abdul Muthalib gitu ya. Karena khusus dia kan tokoh gitu ya. Jadi permadaninya permadani khusus, mihrabnya mihrab khusus. Pernah Rasulullah duduk di situ gitu ya. Diusir sama paman-pamannya gitu. Nggak boleh, anak kecil nggak boleh duduk di sini. Pindah, pergi. Gitu.
Apa kata Abdul Muthalib? Nggak apa-apa. Muhammad ini khususon. Muhammad ini khusus. Cucuku yang paling aku sayangi. Nggak apa-apa. Biarkan dia duduk di mihrabku. Biarkan dia duduk di permadaniku. Gitu ya. Di karpetku. Gitu ya. Insya Allah cucuku ini akan menjadi orang yang mulia, yang terpuji. Jadi Muhammad itu artinya terpuji. Baik itu di dunia maupun di langit. Terus kemudian Rasulullah dirawat oleh kakeknya Abdul Muthalib. Gitu ya. Sampai kemudian terjadi peristiwa sedih yang ketiga. Yang pertama kan bapaknya meninggal, Abdullah. Masih di dalam kandungan. Yang kedua, Aminah, ibu Rasulullah meninggal ketika umurnya Rasulullah umur 6 tahun. Ketika Rasulullah berumur 8 tahun, kakeknya Abdul Muthalib meninggal dunia, nak. Gitu. Jadi 3 orang yang disayangi oleh Rasulullah meninggal dunia ketika Rasulullah masih kecil, gitu. Ya Allah, gitu ya. Gitu. Tapi inilah takdir-takdir yang harus dialami oleh Rasulullah SAW, gitu ya. Walaupun beliau masih kecil, walaupun beliau hidup tidak ada yang ditinggal oleh orang-orang yang dia sayangi, tapi dia tetap semangat. Wah, dia tetap berani, dia tetap tangguh. Rasulullah tetap tangguh. Dia tetap mengembala kambing, dia berbakti, gitu ya. Dia tetap ceria bermain, gitu kan, dengan teman-temannya, gitu kan. Terus kemudian setelah itu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dirawat oleh pamannya Abu Thalib. Nah, bersambung deh. Nanti Pak Muklis akan menceritakan ketika Rasul melakukan perdagangan pertama pergi ke negeri Syam yang jaraknya 1.250 km. Itu jaraknya sama seperti dari Jakarta sampai ke Bali. Masya Allah. Dagangnya Rasulullah tuh umur 12 tahun. Nanti nih bersama Abu Thalib, gitu ya. Itu berjalan naik onta, gitu ya. Dari Jakarta sampai ke Bali. Dari Mekah sampai ke negeri Syam. Nah, nanti ceritanya seperti apa? Kita tunggu Jumat depan. Bersambung. Jadi insya Allah pada sore hari ini Pak Muklis menceritakan tentang mulai dari peristiwa Rasulullah lahir, gitu ya. Ada 3 peristiwa besar, yaitu ada peristiwa penyerbuan Ka'bah oleh tentara bergajah yang dipimpin oleh Abraha. Lalu yang kedua, matinya api abadi yang disembah oleh Majusi. Lalu yang ketiga, runtuhnya kerajaan Kisra di Persia. Gitu. Terus kemudian ketika Rasul dalam kandungan, bapaknya Abdullah meninggal dunia. Terus kemudian ketika Rasulullah dirawat oleh Halimatus Sa'diyah, Rasulullah dibelah dadanya, dibersihkan kegundahan hatinya, dibersihkan kesombongannya, dibersihkan kesedihannya, ngambek-ngambeknya, gitu ya. Terus kemudian umur 6 tahun Aminah, ibunya Rasulullah, meninggal dunia di Abwa, gitu, gitu ya. Lalu kemudian Rasulullah bersama kakeknya diajarkan mengembala kambing. Lalu kemudian umur 8 tahun kakeknya Rasulullah meninggal dunia. Selanjutnya bersambung minggu depan. Insya Allah itu yang bisa kamu sampaikan pada sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ingat, sebagai seorang anak kita harus percaya diri, gitu ya. Sayang sama orang tua, gitu kan. Tetap ceria, nggak gampang ngeluh walaupun berpuasa. Ya, semangat.
Siap? Apa kabar semuanya? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Baik, Walau kepada Bapak. tetap semangat. Yes. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Allahu Akbar. Kamu klik Pak. Silakan lagi ke MC-nya. Silakan Kak Sabrina. Terima kasih kepada Pak Muklis yang sudah berbagi kisah cerita kepada kita semua. Wah, seru sekali ya cerita Nabi Muhammad saat dia masih kecil. Dari mulai tumbangnya pasukan bergajah oleh burung ababil sampai dibelahnya dada Muhammad kecil oleh malaikat. Hingga kisah sedih karena tinggal ketiga orang yang sangat dicintainya. Sekarang saatnya kuis. Caranya, berani dan tercepat tunjuk tangan yang akan dipilih, yang ditunjuk. Baru dimut dulu ya. Oke, hostnya tolong dibantu dimut. Mikrofonnya di-mute, terus nanti langsung angkat tangan ya. Caranya adalah yang berani dan tercepat tunjuk tangan akan dipilih. Yang ditunjuk akan diberi pertanyaan. Yang berhasil menjawab dengan benar akan mendapatkan hadiah. Yang sudah menjawab tidak boleh menunjuk tangan lagi ya. Iya. Pertanyaannya, tanggal berapa Nabi Muhammad lahir? Enggak tahu. Ayah. Akilah. Tentukan. 12 Rabiul Awal. Benar. Oke. Siapakah yang menyusui Nabi Muhammad SAW? Saya, Bu. Saya. Jawab. Bu. Eka Rohaya. Saya. Ere. Mina. Bu. Ya, Eka Rohayati itu siapa? Eka Rohayati. Siti Aminah. Siti Salah. Hajar. Yasmin. Siapakah yang menyusui Nabi Muhammad saat masih kecil? Aminah. Hajar. Siapa? Ya. Oke, jawab siapa? Halimatus Sabiah. Ya, benar. Halimatus Sabiah. Yang ketiga, mengapa Rasulullah dibelah dadanya? Syamira. Safira. Hah? Salah. Persiskan. Patan. Patan Al-Farabi. Mengapa Rasulullah dibelah dadanya? Dibersihkan hatinya. Ya, benar. Siapakah nama kakek Nabi Muhammad SAW?
kisahnya. Nah, kisahnya Nabi Muhammad belum selesai sampai di sini nih teman-teman. Tunggu tayangannya Erki Berkisah part 2 pada pekan depan ya. Ketemu lagi ya kita pekan depan dengan kisah Nabi Muhammad di masa remaja. Ada keseruan apa lagi ya cerita pekan depan? Stay tune dan Erki Berkisah part 2. Saya sebagai MC mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafaratul majelis. Sebelum ditutup, sebelum ditutup silakan diaktifkan kameranya. Kita foto bareng ya. Aktifin kameranya silakan. Aktifkan dulu kameranya. Kita foto bareng. Foto bareng. Siapa yang foto? Ayo dibantu 1, 2, yang foto. 3. Ya. Tunggu ya, sabar ya. Sabar ya. Senyumnya yang terbaik. Siapa yang paling manis senyumnya? Wah. Yang manis nanti dapat gula. 1, 2, 3. Yang mau kakak itu anaknya Bu Bulina. Kok dia ke Bulina? Iya, Fatan. Ya Allah, Bulina. Bulina itu anaknya Bulina ya, Bu. Anaknya Bulina. Oh, iya, anak Bulina banyak banget. Ada 100. Udah semua belum Pak Ibnu? Anaknya Bulina ya, Bu. Bukan. Oke, ini sampai berapa 3? Oke, sudah selesai. Terima kasih sayang. Assalamualaikum. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Mudah-mudahan jaringannya lebih bagus. Nanti lah kita bareng lah nanti. Dadah.